Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau melakukan gaming test di smartphone terbaru Samsung, yaitu Galaxy A15 LTE. Memiliki harga mulai dari kisaran 2,9 juta rupiah, Samsung Galaxy A15 LTE ditenagai chipset powerful MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB plus internal 128GB, layar sudah Super AMOLED Full HD plus 90Hz dan terdapat game booster. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Apakah upgrade-nya terasa signifikan kalau dibandingkan dengan A14 LTE terdahulu? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk pengaturan seperti biasa, internet menggunakan Wi-Fi, brightness dan suara saya set maksimal. Refresh rate ada di 90Hz, game performance saya aktifkan, terakhir untuk baterai masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Untuk grafik, di sini sudah mantap karena maksimal bisa dapat di ultra dengan frame rate sampai di super. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay ini sudah lancar, gerakannya smooth dan touch-nya nyaman untuk dimainkan. Kualitas layarnya juga sudah mantap, terang dan pop-up warnanya. Paling yang agak kurang kadang pingnya itu ngedrop, cuma ini masih aman. Untuk rata-rata FPS sudah tinggi yaitu 84,2 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lumayan turun tapi rata-rata masih di atas 60 fps. Sesekali saja sempat drop sampai di kisaran 60 fps. Sehingga saya rasa ini sudah sangat playable. Untuk masalah suhu udah lumayan panas yaitu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 14 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, jadi untuk main Mobile Legends ini lancar jaya teman-teman. FPS-nya cukup stabil di kisaran ya 80 sampai 90 fps. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini standar saja, jadi maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate di high. Sedangkan kalau kita set grafik smooth dan balance bisa dapat frame rate ultra. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik balance ultra. Untuk gameplay tentu performa Galaxy A15 sudah ngangkat, jadi gerakannya cukup smooth dan sudah lancar untuk dimainkan. Paling yang kerasa kurang adalah tidak adanya sensor gyroscope, sehingga saat nge-aim jadi lumayan ribet. Ini saya rasa sangat disayangkan. Untuk rata-rata FPS dapat di 39,2 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sangat stabil, adem ayem. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 40 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 17 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Ya, mau di tempat yang luas juga masih lancar di 39 fps, jadi stabil. Kita coba bawa kendaraan, kira-kira bagaimana performa rendering. Nah, tadi agak rendering jadi 33 fps. Kita bawa jalan, apakah tetap stabil? Oh, masih stabil.
Ya, yang cukup disayangkan itu nggak ada gyroscope-nya ya teman-teman. Jadinya agak susah kalau nge-aim. Ya, yang agak susah nggak ada gyroscope-nya ya teman-teman. Jadinya mau nge-aim agak susah. Ini sangat disayangkan. Performanya sudah mumpuni tapi nggak ada gyroscope-nya. Jadinya ada yang kurang gitu rasanya. Kemudian masuk ke game yang ketiga yaitu eFootball 2024. Melihat performa sebelumnya yang menjanjikan, saya langsung set grafiknya di maksimal yaitu high 60 fps. Untuk gameplay, lagi-lagi performa Galaxy A15 LTE sudah bisa diandalkan. Jadi bermain di grafik high, gameplaynya smooth, jarang saya rasakan ada patah-patah dan sudah nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 56,2 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya kadang bisa ngedrop, itu kejadian saat transisi animasi waktu bola out atau ada yang ngegolin. Selebihnya saat tanding di lapangan sudah sangat aman FPS-nya. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2024 sekitar 12 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Oke, bisa dilihat ini kita main eFootball, FPS-nya bisa stabil di kisaran 59 fps, jadi sudah sangat playable ya teman-teman, digunakan untuk main eFootball. Oke, masih sangat mumpuni ya teman-teman. Ini saya coba lihat warna rumputnya, kalau di video agak kuning ya, tapi ini aslinya bagus, warnanya hijau. Jadi efek kamera. Offside. Lancar saja buat main eFootball. Paling drop kalau ada highlight kayak gini ya, ada perpindahan, ada transisi, nanti dia drop sampai di kisaran tadi sempat di 30-an kalau nggak salah. Tapi kalau udah gameplay kayak gini dia lancar jaya. Nggak ada di bawah 50 fps. Selanjutnya game yang keempat adalah Car X Street. Untuk grafik yang pertama ini saya set defaultnya yaitu di grafik 3 dengan motion blur on dan smoke intensity di high. Yap, untuk gameplay saya rasa performa dari smartphone ini masih keteteran karena memang settingan grafiknya cukup tinggi. Jadi gerakannya kurang lancar, kalau ada efek-efek seperti asap atau tabrakan, framenya jadi ngedrop. Intinya gameplaynya masih kurang nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 15,9 fps, bahkan 20 fps saja tidak tembus. Kemudian karena kurang lancar, langsung saja grafiknya saya set rata kiri supaya lebih aman. Dan ternyata saat sudah di grafik rata kiri, gameplaynya jadi lebih lancar walaupun memang FPS-nya masih kurang maksimal. Cuma ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Rata-rata FPS-nya naik jadi 22,8 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya saya rasa masih lumayan stabil. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Car X Street selama 13 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, setelah kita buat rata kiri bisa tembus di 20-an fps ya teman-teman. Jadi lebih baik untuk gameplaynya. Walaupun rata kiri tapi tetap keren ya grafiknya ya di Car X Street ini. Lanjut ke game yang kelima yaitu COD Mobile. Untuk grafik ini tidak ada yang spesial, jadi maksimal sampai di medium dengan frame rate di high. Sehingga tentu di sini saya bermain di grafik maksimalnya. Bermain di mode multiplayer tentu smartphone ini sudah sangat mumpuni. Gerakannya cepat, touch-nya responsif, dan kualitas layarnya juga mantap. Lagi-lagi yang kurang kalau di game FPS tentu minus gyroscope-nya. Rata-rata FPS yang didapat cukup tinggi yaitu 58,2 fps. Bisa dilihat untuk grafisnya ini sudah stabil, aman jaya.
sesekali ngedrop sampai di kisaran 40-an fps. Untuk masalah suhu, maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain mobile sekitar 8 menit, baterainya berkurang sebesar 2%. Touch-nya nyaman, kemudian gerakannya smooth, jadi mantap ya. Kita masuk ke game yang keenam, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik, di sini saya set defaultnya yaitu lowest, tapi FPS-nya saya set di 60 FPS. Untuk gameplay cukup mengejutkan, soalnya ternyata ini sudah tergolong lancar jaya, gerakannya smooth, dan intensitas patah-patahnya juga cukup minim. Jarang-jarang ada Helio G99 dengan performa Genshin selancar ini di gaming test Legawa Gadget. Untuk rata-rata FPS yang didapat cukup tinggi, yaitu 45,8 FPS. Bisa dilihat untuk grafisnya ini masih aman, kalau ngedrop masih di kisaran 30-an FPS saja. Sehingga tentu buat main Genshin, smartphone ini sudah mumpuni. Untuk masalah suhu, maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 10 menit, baterainya berkurang sebesar 2%. Ya, untuk Genshin kalau jalan di map ini lancar, FPS-nya bisa dapat di 59 FPS teman-teman. Jadi cukup tinggi ya FPS-nya. Ini mantap. Kalau jalan-jalan di map, kalau rendering turun jadi 40 sampai 50 FPS. Coba kita lawan musuh teman-teman. Apakah masih selancar itu? Masih lancar. Oke, lancar teman-teman, mantap. Wow, lancar guys, mantap. Kuat juga ya. Ya, jadi tambahan sesuai request ini saya coba game Roblox. Kira-kira yang bagus yang mana ya teman-teman? Jadi saya kurang tahu. Yang cukup berat, kita lihat di sini dari persen like-nya ya. Yang tinggi. Mungkin kalau ada yang tahu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Game yang berat pokoknya. Ya, ini kita sudah main di Ball Blade apa-apa tadi namanya ya. Lancar di 40-an FPS. Ya ampun, langsung mati lagi. Jadi cukup lancar ya, kita lihat aja musuh yang main. Ya, di 44-45 FPS. Jadi lancar ya. Masih aman. Ini kita coba main game motorcycle race. Ini kayak mana ya maksudnya ya? Dan FPS-nya di 20-an FPS teman-teman. 40-an. Ini lagi balapan apa gimana sih? Beneran nggak dong saya main Roblox ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih masukan.
Ini apakah lagi balapan atau kayak mana sih? Yang pasti FPS-nya masih aman di atas 30 FPS ya teman-teman. Jadi FPS-nya masih playable. Ini kok ada sayangnya, ada sih. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Samsung Galaxy A15 LTE? Saya rasa performa dari smartphone ini benar-benar terasa upgrade-nya kalau dibandingkan dengan Galaxy A14 LTE sebelumnya. Jadi Galaxy A15 sudah memiliki performa gaming yang bisa diandalkan dengan rata-rata gameplay yang sudah playable semua. Performanya sudah powerful, apalagi didukung layarnya yang Super AMOLED 90Hz membuat pengalaman gaming kita jadi lebih menyenangkan. Belum lagi performa bermain Genshin Impact yang sangat baik di kelasnya membuat Galaxy A15 LTE ini bisa saja saya juluki sebagai pawangnya MediaTek. Soalnya smartphone ini bisa mengeluarkan potensi maksimalnya dari Helio G99. Paling hal yang bisa jadi catatan selama saya gaming test adalah tidak adanya sensor gyroscope, sehingga buat bermain game FPS jadi kurang nyaman. Kemudian untuk suhu juga lumayan panas, cuma saya rasa ini cukup wajar mengingat performanya yang powerful. Selebihnya seperti baterai, speaker, jaringan ini sudah aman. Sehingga kesimpulannya buat kalian yang hobi gaming, akhirnya Samsung seri A entry level yaitu A15 LTE sudah bisa diandalkan untuk gaming. Oke, cukup sekian gaming test dari Samsung Galaxy A15 LTE. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.